Tekdung sebelum pakai iPhone pernah menggunakan Android. Pas itu pakai Xiaomi Mi 4i. Dan setelah pakai iPhone gak pernah ke Android lagi. Dan udah nyaman lah ya pakai environment dari Apple. Sekarang gak bisa sih lepas dari yang namanya Apple environment. Tentunya simple, minimalis, dan juga gak aneh-aneh. Sampai saat itu Tekdung gak pernah kepikiran ada gak ya yang lebih bagus dari iPhone. Tapi Tekdung berubah ketika mengenal HP ini. Ya, ini adalah Google Pixel 6. Di video sebelumnya, Tekdung membeli HP entry level Android gitu ya untuk menjadikan HP kedua. Setelah itu ada deal breakers di mana Tekdung gak nyaman banget sama HP itu karena untuk layarnya itu ngebug di 60 Hz padahal itu speksnya bisa di 120 Hz. Dan akhirnya Tekdung memutuskan menjualnya, menggantikan Android yang lain dan kepincut nih sama ini. Ini adalah Google Pixel 6. Yang dimana agak keracunan sih dari Tekduber juga, yaitu Restek yang ada di TikTok. Nah ini Tekdung keracunan menggunakan Pixel. Dia kok berani-beraninya pakai Pixel padahal udah pernah matot Pixel sebelumnya dan beli Pixel lagi. Alamak. Jadi coba lah ya Tekdung gimana sih rasanya pemilik Android itu sendiri membuat HP ya. Kesan Pixel dari pengguna iPhone ini sih bener-bener edan ya. Dan menurut Tekdung ini salah harga. Harusnya harganya nggak segini nih di pasaran. Langsung aja kita bahas di sektor kasat mata. Ini adalah desain Pixel yang paling fresh dari sebelum-sebelumnya. Dan kalian lihat sendiri, kalau misalnya emang secara subjektif, ini aku suka banget sih. Karena desainnya timeless seperti iPhone 6 zaman dulu ketika dikeluarkan. Bener-bener wah banget dengan BAM kamera yang cukup besar. Jadi ini seperti Robocop ya teman-teman. Dan ada warna putih di sini dengan dual tone di atas warna kuning keterangan. Dan ini seperti Robocop pakai topi. Di sisinya ini menggunakan aluminium berwarna matte hitam ya. Aku suka banget dengan desainnya, timeless dan cakep gitu, enak untuk dipandang. Beda dari yang lain dan ini menandakan bahwa Google Pixel ini memiliki identitasnya sendiri. Layarnya pasti diberikan yang cakep pula menggunakan OLED dengan refresh rate 90 Hz. Untuk resolusinya di Full HD+. Ya ini udah sangat cukup dan lumayan rapet lah ya. Udah mantep sih menurut Tekdung. Nggak ada komplain. Tapi untuk nits-nya atau kecerahan layarnya hanya di sekitaran 800 nits doang. Dimana kalau semisal kalian lagi gunakan di panas-panasan atau siang hari itu agak gelap ya. Jadi kelasnya agak mid range gitu ya untuk layarnya. Jika dibandingkan dengan HP 1 jutaan yang pakai OLED juga itu sudah sampai 1200 nits. Ya udahlah ya. Tapi ada kelebihannya, ini sudah support untuk HDR10+. Jadi mantep ya teman-teman. Lainnya udah oke banget. Apalagi kalau di indoor, no komplain lah. Wajar juga ini adalah flagship tahun 2021. Ketika pertama kali dinyalakan, yang paling aku kaget adalah haptiknya. Ini adalah haptik terbaik di Android yang pernah aku coba. Kalian tahu sendiri haptik iPhone gimana, itu bagus banget ya haptiknya dan sangat menyenangkan, empuk. Ini aku bisa rasakan di Pixel. Tentunya dengan rasa yang sedikit berbeda dan memiliki identitas yang berbeda juga. Tetapi ini sudah bisa nyamai Apple untuk bagian haptiknya. Terasanya empuk, solid dan juga sesuai dengan apa yang kita ketuk. Jadi mantep banget ya untuk haptiknya nih. Bahkan kalau misalnya dibandingin dengan kompetitor lainnya, aku lebih suka haptiknya Pixel 6 ini. Apalagi kalau ngetik sih, ini bener-bener bikin senyum-senyum sendiri. Karena udah terbiasa banget sih pakai iPhone dan seneng banget ketika ada Android dengan haptik seenak ini.
Sampai Tekdung bingung sendiri dan berpikir kok ada HP Android dengan haptik seenak ini. Ya wajar sih, ini Google. Sistem operasi Android sendiri adalah milik Google. Ya Google terus bikin HP sendiri. Bisa dikatakan bahwa Google Pixel ini adalah smartphone dengan integrasi OS dan hardware terbaik. Ya karena OS-nya milik sendiri dan HP-nya dibikin sendiri. OS-nya bersih dari hardware dan terasa sangat enteng. Hal itu membuat buka aplikasi, tutup aplikasi, pindah aplikasi benar-benar sangat buttery smooth dan cepat tentunya. Didukung oleh memori UFS 3.1 juga. Jadi nice. Sekali lagi, ini adalah Android satu-satunya yang mepet banget dengan iPhone dalam segi smoothnya untuk perpindahan aplikasi dan juga satset. Wow. Google menjanjikan Pixel 6 ini mendapatkan 3 tahun OS upgrade hingga Android 15. Dan baru-baru ini itu mendapatkan upgrade software lagi hingga Android 17. Betapa baiknya teman-teman. Ini menjadikan benchmark baru untuk HP Android lainnya untuk meniru ini loh. Google aja bisa teman-teman. Masa yang lain nggak bisa? Ih, ini mantep banget ya. Yang diuntungkan kita semua tentunya. Mantap. Kenyamanan software tentunya harus disandingkan dengan hardware yang mumpuni juga. Nah, untuk Pixel 6 ini menggunakan hardware terbaru dari Google, fresh ya teman-teman. Ya maksudnya di zamannya menggunakan Google Tensor G1. Performanya memang tidak superior dari kompetitornya seperti iPhone 13 dan S22 untuk Samsung di zamannya ya. Cuman prosesor Tensor G1 ini sudah disiapkan untuk AI dan untuk jangka panjang nih. Tekdung juga nggak pakai HP ini untuk gaming ya. Tapi HP ini akan aku gunakan untuk scrolling, untuk tek-tek foto, video, pokoknya yang ya nggak gaming lah ya. Fitur AI-nya udah banyak teman-teman. Ada Circle to Search, Google Gemini, Smart Eraser juga ada. Dan fitur AI lainnya yang sayangnya belum support di Indonesia karena HP ini tidak resmi di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang kamera, Google Pixel terkenal dengan hasil jepretannya yang bagus. Pixel 6 ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel f1.9 dan kamera ultrawide 12 megapiksel f2.2. Kamera depan resolusi 8 megapiksel f2.0. Kualitas kamera dari Pixel 6 ini benar-benar menakjubkan. Jika dibandingkan dengan kompetitor langsung yaitu iPhone 13, kualitasnya setara. Bahkan di situasi tertentu kualitas kamera Pixel 6 menyamai iPhone 14 Pro Max Daily Driver punya Tekdung. Ini dia perbandingannya. Menurut Tekdung, Pixel 6 ini lebih vibrant dibandingkan iPhone. Ini masalah selera aja ya. Tapi kalau boleh jujur, aku lebih suka iPhone sih karena terlihat natural. Tapi kalau kalian lebih suka warna menonjol dan vibrant, ya kalian cocok banget nih untuk meminang Pixel 6 ini. Secara kualitas ya masih di bawah sedikit dari iPhone 14 Pro Max lah ya. Tapi kualitasnya masih sangat bersaing banget dengan iPhone. Perekamannya pun bisa 4K 60 dengan stabilisasi. HP ini juga dibekali dengan fitur-fitur menarik. Contohnya seperti reverse charging. Ini berguna banget sih untuk nge-charge smartwatch ataupun AirPods TWS yang support wireless di belakang ini. Ini kalian bisa on kan. Mantap. Ada juga search lagu berdasarkan nada kalian aja. Jadi kalau kalian nggak tahu lagunya, ya bisa pakai ini. Contoh kalian tahu nadanya doang. Kita search aja. Ini aku bakal nyanyi ya. Na 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 na. Oh, Skyfall. Itu cuma nana doang dia tahu. Yang penting kalian tahu nadanya. Itu keren sih. Bisa juga bypass charging, tapi ini pas ketika baterainya di 80%. Untuk ketahanan baterainya aku buat
diforsir untuk foto-foto, video, dan juga dipanas-panasan dengan brightness maksimal. Ini mendapatkan SOT di 3 jam, 3,5 jam. Dimana ini ya cukup aja sih seharian sampai malam. Tapi ini bener-bener pemakaian yang gila-gilaan ya, untuk kameranya dipolin juga, untuk pengetesan juga. Kalau misalnya di dalam ruangan dan gak banyak di luar, suhu udaranya lebih dingin, ini bisa 5 jam 6 jam sih menurut Tekdung. Untuk kualitas speakernya cukupan aja sih menurutku. Ya, ini berikut pengetesannya. Tetap ada bass dan tetap kualitasnya flagship. HP flagship keluaran tahun 2021 ini, Google Pixel 6, aku dapatkan di harga 3,6 juta rupiah dengan kualitas yang masih oke. Baretnya nggak ada, like new, dan juga ini aneh ya, baterainya dengan cycle count cuman 3 doang. Ya, aneh banget. Ini antara baterainya udah diganti atau memang aku yang lagi hoki, kurang tahu juga ya. Di harganya 3 jutaan sangat worth it banget. Kalau misalnya dibandingkan dengan iPhone 13 atau 13 Pro, aku pilih ini sih. Bahkan untuk kameranya masih bersaing dengan 14 Pro Max loh. Tapi apakah ada kekurangannya? Ya, pasti ada. Yang pertama adalah kecerahan layarnya, yang dimana terbatas di 800 nits. Dimana sekarang untuk HP low end entry level yang menggunakan OLED budget 1-2 jutaan itu sudah bisa 1200 nits, dimana sangat terang banget dan cukup di terik matahari. Kalau ini agak samar-samar gitu ya, sayang banget. Kedua adalah baterai yang kurang besar ya menurut Tekdung, di 4600 mAh. Untuk SOT-nya ya yang tadi aku bilang, kalau diforsir habis-habisan di 3 jaman. Tapi kalau untuk HP kedua cukup lah ya. Yang ketiga dan pasti banget, HP ini tidak resmi di Indonesia. Kalau semisal kalian punya HP ini dan mendapatkan masalah di bagian layar, kalian pusing. Karena layarnya aja itu harganya di 2 juta rupiah, belum dengan pengerjaan. Itu udah bikin puyeng, pening. Dan ada pengalaman dari Bang Restek yang Tektuber itu, Pixel 5 kalau nggak salah, itu servisnya di 1 jutaan karena matot. Waduh, mahal juga. Ditambah lagi HP ini rewrite IMEI. Jadi IMEI-nya bukan pakai IMEI asli, alias IMEI HP lain yang entah nggak dipakai atau masih ada ya. Di copy dan dipaste di sini agar mendapatkan sinyal. Walaupun IMEI-nya itu sudah terdaftar di bea cukai ya. Tapi aku lihat kalau IMEI HP ini adalah dari iPhone 11 Pro Max, kan lucu ya. Oke lah ya. Tapi selagi IMEI-nya nggak hilang ya aman-aman aja. Tetap waspada karena bisa tetap hilang. Dan kalau misalnya hilang IMEI-nya, kalian bisa rewrite lagi, budgetnya di kisaran 200.000 rupiah. Menurut Tekdung, ini kalian beli HP bonus sinyal, oke? Udah ada sinyalnya ya mantep lah ya, lumayan. Tapi dari itu semua, dengan budget 3,6 juta, kalian akan mendapatkan HP yang terlahir flagship. Alias kalian akan mendapatkan kualitas yang cakep, build quality yang mantep, kamera yang jos, dan pastinya ini adalah HP yang bisa aku bilang alternatif dari iPhone. Ini sayang banget kalau kalian gak pernah nyobain HP ini. Bener-bener Android paling smooth, paling cakep, haptik paling mantep. Dan semoga HP ini gak digoreng ya, karena harganya udah cukup naik nih dari sebelumnya yang ya HP-nya masih murah di bawah 3 juta. Tapi ini benar-benar HP salah harga sih menurut Tekdung. Jadi kalau kalian emang suka dan minat, sikat cuy. Tapi dengan berbagai macam kekurangannya ya kalian tanggung sendiri ya. Kalau kalian mau beli bisa cari-cari di Facebook Marketplace atau toko yang terpercaya. Nanti aku bakal cariin ya. Kalau kalian mau, Bang,
Belinya di mana? Coba tolong komen ya teman-teman. Dan menurut kalian gimana? Apakah HP Pixel ini layak untuk dibeli atau ada komentar lain atau ada tim Pixel lainnya yang sudah pengalaman pakai HP ini? Langsung aja drop di kolom komentar di bawah ya, karena aku baru menjadi tim Pixel. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung Channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Tim Pixel bro, ini sih keren banget. Oh,